Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Summa salatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidil mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahhirin, amma ba'du. Fa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ahibati fillah, habizukumullahu jami'an. Sabahul khair. Nah, bangun yang tidur. Kenapa? Ngantuk. Tayyib, insyaallah pada pagi hari ini, pagi yang berkah ya, kita akan lanjutkan kajian fikih kita. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang fikih yang tidak kalah penting, yang berkaitan erat dengan bulan Ramadan. Fikih apa itu? Salat tarawih ya. Biar kita paham, kata para ulama ya, man katsura ilmuhu, barang siapa yang banyak ilmunya, man katsura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang ilmunya makin banyak pemahamannya, maka ingkarnya kepada orang makin sedikit. Ini berkaitan dengan fikih ya. Jadi kita tahu bahwasanya ada ulama yang mengatakan tarawih itu 23 rakaat, ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 46 rakaat, 36 rakaat sampai 63 rakaat. Ada ya, man kasura ilmuhu qalla inkaruh. Ketika antum tahu sebuah ilmu, maka antum tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Tidak akan bermudah-mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena sifat manusia itu, kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib tentang sifat manusia? An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Antum cuma tahu yang seperti ini, maka antum mengatakan yang lain dari itu, maka musuh saya, nggak tahu, saya nggak paham, maka antum akan memusuhi dia ya. Manusia akan memusuhi sesuatu yang dia tidak pahami. Yang dia pahami, yakini sekarang seperti ini, itu yang diambil, yang lain menurut dia salah. Nah, maka dari itu kita menghindari yang seperti itu, kita pelajari ya, pelajari fikih tarawih baik dari 4 mazhab ya, dan mazhab yang berkaitan dengan negeri kita, mazhab Syafi'i ya. Tayyib, sebagai bekal antum juga. Jadi salat tarawih jangan cuma salat saja, tapi juga paham seluk-beluknya ya. Seluk-beluknya paham, kemudian perbedaan pendapat di situ juga paham. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembahasan salat tarawih ya. Antum bisa lihat di apa namanya, monitor itu, di layar. Salat tarawih, salatu at-tarawih. Ada berapa pembahasan di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah ta'rifuha. Biasa, ta'rif. Antum harus familiar dengan yang namanya ta'rif, pengertian, definisi secara lugatan ataupun secara istilahan. Ya begini para ulama dalam menjelaskan sebuah ilmu ya, sebuah hukum, sebuah ilmu, pembahasan, mereka pasti menyebutkan ta'rif, lugatan atau istilah. Yang kedua hukumnya, hukum salat tarawih. Di sini kembali kepada salat ya. Yang ketiga fadluha, keutamaan salat tarawih, keutamaannya. Kemudian yang keempat kaifiyah, tata cara salat tarawih. Nah, ini pembahasan pertama pada pagi hari ini berkaitan tentang salat tarawih. Kalau selesai salat tarawih kita lanjut kepada zakat fitrah ya, zakat fitrah.
kalau sempat waktunya. Tapi kalau nggak sempat ya besok. Ya setelah besok mungkin hari Kamis kita baca kitab Safinahnya, kita selesaikan yang tersisa. Tapi saya tidak akan menjelaskan serinci ini, cuman baca sekilas saja mungkin penjelasan sedikit ya, karena nanti bab haji itu antum akan belajar di kelas 3 MTS ya. Kita akan rinci di situ, lebih rinci lagi ya, kita akan pahami sampai paham, yang enggak paham ya. Baik. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu adalah ta'rif, pengertian salat tarawih ya. Pengertiannya secara lughatan dan secara istilahan. Yang pertama yaitu adalah secara lughatan. Lughatan jam'u tarwihatin. Jam'u tarwihatin, bentuk tarawih ini bentuk jamak dan mufradnya adalah tarwihah. Tarwihah. Fiilnya roha. Roha istirahat. Roha yaruhu. Ya, rohatan. Kemudian wahia istirahah. Artinya apa? Secara bahasa adalah istirahat. Kalau kita artikan salat tarawih adalah salat istirahat, ya. Salat istirahat. Maksudnya bagaimana? Karena setiap 4 rakaat di situ ada jeda istirahat, ya. Lama istirahatnya juga. Lama istirahatnya. Kemudian setelah 4 rakaat setelah itu istirahat lagi. Nah, itu namanya salat tarawih, salat yang di situ ada istirahatnya. Walaupun ya salat itu pun sudah istirahat dari hiruk pikuk dunia. Walaupun kita tahu bahwasanya salat adalah istirahat dari hiruk pikuk dunia, dari ya capeknya dunia. Dunia itu capek ya. Dunia itu capek. Kemudian bagaimana kita istirahatin dari dunia? Salat. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, ya Bilal. Apa katanya? Ya Bilal, arihna bis shalah. Istirahatkan kami dari capeknya dunia dengan salat, ya. Salat adalah istirahat bagi orang-orang yang beriman, yang sudah menjadikan salat sebagai ya darah dagingnya. Enggak bisa terpisah dari salat. Ketika salat dia tenang, nyaman, rahah rasanya, ya. Semua urusan dunia dilepaskan sama dia. Masyaallah ya. Ya Bilal, arihna bis shalah. Semoga kita termasuk orang seperti itu ya. Ketika masuk salat kita merasa istirahat, bukan tambah beban ya, bukan tambah beban tapi istirahat dari capeknya dunia. Sekarang mungkin antum enggak akan merasakan dunia itu capek atau sudah merasakan sedikit-dikit. Ya, nanti kalau sudah antum hidup ya 10 20 tahun ke atas sudah merasakan capeknya dunia. Dunia itu capek. Nah, mungkin terasa capek dari usia balik ya, sudah diperintahkan untuk beribadah, bangun subuh segala macam. Baik, itu pengertian secara bahasa yaitu adalah salat istirahat. Karena setiap 4 rakaat istirahat ya, setiap 4 rakaat istirahat. Maka dikatakan sebagai salatut tarawih, salat yang ada banyak istirahatnya di situ. Paham secara lugatan? Paham ya? Pengambilan nama. Kenapa dinamakan salat tarawih? Ya karena di situ banyak jeda istirahatnya. Istirahatnya juga lama. Jangan terlalu cepat istirahatnya, ya. Namanya salat tarawih ya istirahat. Sampai terasa sudah kuat lagi untuk berdiri, baru berdiri. Dan siapa yang berhak menentukan itu? Imam. Ya, imam yang berhak. Antum yang jadi imam, terserah antum kadar istirahatnya seperti apa. Tapi yang dinamakan istirahat ya, jangan sebentar duduk ya, belum selesai capek makmumnya juga langsung berdiri dia. Harus ditentukan oleh imam kadar istirahatnya. Baik, pengambilan nama salat tarawih sudah paham. Sekarang secara syar'an apa itu salat tarawih secara syariat? Adapun syar'an qiyamu syahri ramadhana. Qiyamu syahri ramadhana. Salat tarawih adalah salat yang dilaksanakan untuk mendirikan, memakmurkan bulan Ramadan. Salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Kenapa Ramadhana?
Kenapa Ramadana bukan syahri Ramadhani? Kenapa? Royan. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Ramadana? Hah? Ismun? Naam, ahsanta. Ismun alladzi la yansharif, mamnu min as-sarf. Atakum syahru Ramadana. Syahru Ramadhani. Tapi Ramadana, ya. Ahsanta. Qiyamu syahri Ramadan, ya, salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, salat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan, itulah salat tarawih. Habis salat isya, kemudian antum berdiri untuk mengerjakan salat, dan itu di bulan Ramadan. Ada nggak salat tarawih selain bulan Ramadan? Nggak ada, ya. Salat tarawih ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Harus di bulan Ramadan. Qiyamu syahri Ramadan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri, ya, maksudnya salat tarawih, man qama Ramadhana imanan, didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ikut-ikutan, ya, teman banyak salat di masjid, akhirnya datang ke masjid juga. Ikut-ikutan, bukan. Tapi karena benar-benar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di salat itu ada pahalanya, dan pahala ini kita gunakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, imanan. Kemudian setelah itu wahtisaban. Apa makna ihtisaban? Ihtisaban, mana ihtisaban? Mengharapkan pahala. Ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, yang pertama, man qama Ramadhana imanan, mengerjakan salat malam di bulan Ramadan, tarawih. Imanan, syaratnya karena keimanan. Artinya kalau antum enggak beriman, enggak ada pahalanya. Ya, ihtisaban. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum salat tarawih pengen dilihat orang, ya, si fulan baru pulang pondok, Masya Allah, ya, soleh. Padahal cuman menjaga nama baiknya aja anak pondok gitu, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah. Itu bukan ihtisaban namanya. Atau ada mertua yang diincar gitu, oh Masya Allah, misalkan anak kelas 12 nih pulang gitu, pulang sholat tarawih rajin, karena di situ ada mertua yang sedang diincar, mengambil harta mertua. Itu bukan ihtisaban namanya. Itu namanya mengharapkan dari manusia, mengharapkan ridho manusia, pandangan manusia. Itu bukan ihtisaban. Ingat, kalau seandainya yang antum kejar adalah akhirat, maka dunia akan mengikut. Tapi kalau yang antum kejar dunia, akhiratnya berantakan. Baik, ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kerjakan salatnya karena keimanan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas, maka setelah itu mendapatkan pahala, ya. Mendapatkan pahala, kemudian dihapuskan dosanya yang telah lampau. Adapun syar'an qiyamu syahri Ramadan, ya, salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hafalkan dalilnya itu. Ya, hafalkan dalilnya. Baik, ini pengertiannya. Paham pengertiannya secara lugatan dan istilahan? Paham. Sekarang pembahasan kedua yaitu adalah hukum salat tarawih. Apa hukumnya? Wajib? Fardu ain? Haram? Sunnah muakkadah, ya, sunnah. Kalau di usul fiqh adanya sunnah mandub, muakkadah itu tergantung dari amalnya. Ya. Hukumnya yaitu adalah yang pertama, sunnatun muakkadatun lirrijali wan nisa. Sangat sunnah yang sangat ditekankan. Ya, sunnah yang sangat ditekankan bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sangat disunahkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih. Kalau laki-laki, di mana afdol sholatnya? Di masjid. Kalau perempuan, di rumah. Ya, buyutuhunna khairun lahun.
rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid bagi mereka, ya. Tapi la tamna'u ima'akum al-masajida. Jangan engkau halangi perempuan-perempuan kalian untuk sholat di masjid, ya. Tapi harus ada mahramnya. Berangkat dengan mahram. Hukumnya adalah sunnatun muakkadah lirrijali wan nisa, bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, al-afdalu ma'al jamaah. Adapun afdalnya salat tarawih adalah berjamaah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari tentang salat tarawih berjamaah. Kita akan bahas masalah salat tarawih berjamaah ini. Ya, Rasulullah mengatakan innahu man qama ma'al imami man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu lailatan kamilah. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam, ya, hatta yansarifa, sampai imamnya selesai. Maksudnya selesai sholatnya, dari awal sholat bersama imam sampai selesai. Kan ada tuh salat bersama imam, mungkin kalau yang 23 rakaat, 10 rakaat dia bersama imam, ya. 3 rakaatnya dia kabur, pulang, ya, pulang, ya, enggak tahan misalkan, bergetar lututnya sudah, ya, enggak tahan. Atau 5 rakaat saja bersama imam, enggak selesai bersama imam. Maka di sini disyaratkan innahu man qama ma'al imam, berimam, artinya berjamaah, kemudian hatta yansharif, sampai selesai salatnya, kutiba lahu lailatan kamilah, maka bagi dia pahala salat semalam suntuk, ya, seperti dia salat semalaman suntuk. Itu pahala salat tarawih berjamaah. Afdalnya berjamaah. Tapi pertanyaannya, apakah boleh sholat tarawih munfarid sendiri, tidak berjamaah? Boleh nggak? Boleh, ya. Tapi kalau antum jangan diterapkan di sekarang, ya. Sekarang berjamaah afdalnya. Ambil yang afdal. Apakah boleh sholat tarawih sendirian? Boleh, ya, boleh. Apa dalil para ulama tentang masalah ini? Mereka mengatakan sholatul rajuli fi baitihi, ya, afdal ilal maktubah. Salat seseorang laki-laki di rumahnya lebih utama daripada salat di masjid, kecuali salat wajib, ya. Yang salat sunnah itu utamanya di rumah katanya. Nah, boleh munfarid. Ketika itu, ya, zaman Rasulullah salat tarawih berjamaah. Salat tarawih diawali dengan berjamaah. Kemudian, ya, Nabi setelah itu tidak keluar dari rumahnya. Ya, para sahabat menunggu tuh, enggak keluar dari rumahnya. Beliau ingin mengatakan bahwasanya salat tarawih itu enggak wajib. Salat tarawih itu hukumnya tidak wajib dan tidak wajib pula berjamaah. Akhirnya berhenti jamaahnya. Para sahabat salat sendiri-sendiri, ya, salat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Mereka salat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Sampai beliau wafat, sampai pada zamannya Abu Bakar, baru zamannya Umar dimulai lagi tarawih dengan berjamaah. Akhirnya pada zamannya Umar dimulai lagi tarawih dengan cara berjamaah. Apa kata Umar? Ni'matu bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Bid'ah dalam arti bahasa, permulaan, bada'a, ya. Sebaik-baik permulaan ini, ya. Sebaik-baik permulaan berjamaah lagi. Dulu pernah dikerjakan berjamaah bersama Nabi, kemudian, ya, berjamaah ketika sekarang. Nah, afdalu ma'al jamaah, afdalnya berjamaah, dan boleh sholat tarawih sendirian. Berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid. Karena kalau di masjid kita bisa lapisi dengan iktikaf, niat iktikaf juga. Ya, niat iktikaf di masjid. Iktikaf ngapain aja? Sholat, baca Quran, zikir. Itu amal-amal soleh, itu iktikaf dihitung oleh Allah. Nah, ini hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu adalah
Fadluha, apa keutamaan salat tarawih? Keutamaannya apa saja? Adapun yang dapat saya sebutkan di sini dua. Dengan batas ilmu saya sebutkan ada dua di sini. Ya. Kalau misalkan antum ketemu lagi tambahin. Ketemu riwayat yang mengatakan lebih dari dua keutamaan salat tarawih, ya, tambahin. Yang pertama yaitu adalah sababu ghufrani ma taqaddama minas shaghair. Salat tarawih ini merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Hadisnya apa? Sudah kita baca tadi. Man qama ramadhana man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini riwayat siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Banyak sekali hadisnya Abu Hurairah, ya. Sering ketemu Abu Hurairah meriwayatkan hadis? Sering sekali. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Antum tahu siapa lagi selain Abu Hurairah? Aisyah. Disebutkan al-muksiruna min riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibnu Umar. Abu Hurairah yalih ibnu Umar. Setelah Abu Hurairah ibnu Umar. Wa Anasun. Habis itu Anas bin Malik. Kemudian wal bahru wal hibru kal khudri wa Jabirun wa zaujatin Nabi. Ya, al-muksiruna min riwayatil athar Abu Hurairah yalih ibnu Umar. Yalih ibnu Umar. Wa Anasun wal hibru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir dan zaujahnya Nabi. Siapa zaujahnya Nabi? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu keutamaan yang pertama, sababu ghufrani ma taqaddama minas shaghair. Kemudian al-ajru ka qiyamil lailah. Pahala keutamaan kedua yaitu adalah pahalanya seperti salat malam suntuk, satu malam suntuk gitu. Ya, pahalanya. Berarti sama kayak sholat isya, ya, man sholal isya jama'atan fa ka'annama shalla laila kullahu. Seperti dia sholat malam suntuk, ya, sholat isya berjamaah. Wa man shalla subha jama'atan nisfal lail, wa man shalla subha jama'atan fa ka'annama shalla laila kullahu. Baik. Ini dua keutamaan salat tarawih. Keutamaan yang pertama adalah diampuninya dosa kecil yang telah lampau. Dosa kecil, kemudian dosa besar dengan bertaubat. Yang kedua adalah pahalanya seperti salat satu malam suntuk. 6. Kaifiyahnya. Sekarang pembahasan yang keempat yaitu adalah kaifiyah salat tarawih. Tata cara salat tarawih. Bagaimana tata cara salat tarawih? Ya, adapun tata caranya ini berbeda-beda para ulama di situ. Yang di sini saya sebutkan yang sesuai dengan amaliyah kita, ya. Kaifiyatuha, ya. Adadur rakaah, jumlah rakaatnya ada 8. 8 ini berapa kali salam? Ada taslim 4 kali, ya. Berarti sholatnya 2 rakaat, ya kan? Kemudian berapa kali istirahat? Istirahatnya 2 kali. 2 kali istirahat, setiap 4 istirahat, habis itu istirahat lagi. Kemudian witirnya berapa rakaat? Witirnya 3 rakaat. Berapa jumlahnya semua? 11 rakaat. Tapi apakah ada dalilnya tentang hadis tentang kaifiyah ini? Ada dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya, Aisyah meriwayatkan hadis karena Aisyah termasuk sahabiyah, ya, istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu yang perempuan, Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah. Kana la yazidu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Ya. Maka Nabi
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak pernah yazidu ala ihda asyrati rakaatan. Tidak pernah melebihi 11 rakaat beliau salat malamnya. Itu dalilnya. Ya, kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Beliau tidak pernah salat malam di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini dalil tentang salat tarawih 11 rakaat, ya. 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya beliau ini 11-nya rakaat beliau panjang, ya. Beliau menyebutkan dalam riwayat lain wala tas'al an husniha wa tuliha. Tapi 11 rakaat ini jangan kau tanyakan bagaimana salat beliau. 11 rakaat ya. Tapi jangan kau tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Salat malam biasa saja beliau sampai bengkak kakinya, apalagi salat di bulan Ramadan. Ya, hatta tatafattara qadamah, sampai kedua mata kaki beliau bengkak. Padahal dosa beliau ampuni, ya. Bayangkan, misalkan ada di antara antum yang dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga. Itu ngapain kira-kira? Ya, leha-leha sudah dijamin masuk surga. Ya. Tidur, kemudian apa aja, serah ngapain. Kalau sudah jaminan masuk surga. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya, Rasulullah ini manusia contoh. Beliau nggak mau seperti itu. Dan jaminan seperti ini tidak dikasihkan kepada sembarangan orang juga. Kalau dikasihkan sembarangan orang, ya sembarangan dia, ya. Maka Rasulullah mengatakan, Aisyah mengatakan, bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlampau dan yang akan datang? Maka beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidakkah aku mencintai menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang walaupun dosanya tidak diampuni. Nah, ini jumlah rakaat yang 11. Jumlah rakaat yang 11 ini dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaat. Tidak lebih daripada 11 rakaat. Tapi 11 rakaat ini jangan dipendekin, ya. Jangan dipendekin. Minimal standar saja, ngikutin ya keadaan makmum. Antum yang imam salat. Kalau di pondok beda sama di luar, ya. Kalau di pondok thalibul ilmi semua, paham semua keutamaan salat tarawih. Paham semua keutamaan ketika salatnya panjang. Tapi kalau di luar tidak bisa seperti itu, ya. Di luar tidak bisa seperti itu. Ada orang yang kai ya, kakinya sudah tulang-tulangnya sudah keropos, pinggangnya sakit, ada anak kecil yang nggak tahan sholat lama, ada orang sakit, ya, ada orang yang banyak pekerjaannya macam-macam. Kalau di luar nggak bisa seperti itu. Dan ilmu mereka juga nggak sebanyak antum. Ingat, ilmu makin banyak maka imannya makin kuat. Semakin kuat, semakin tinggi ilmu, maka imannya semakin kuat. Karena yang mempengaruhi iman itu kadar ilmu, ya, kadar ilmunya. Kalau di luar nggak bisa diterapkan seperti di pondok. Kalau di luar yang pendek-pendek saja, ya, yang pendek-pendek saja, standar lah. Nah, ini kaifiyah yang 11 rakaat. 8 salat genapnya, 8 rakaat, ya, 2-2. Kata Rasulullah, salatul laili masna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, seperti yang kita terapkan di masjid ini. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 4 rakaat sudah istirahat setelah itu. Ada 2 rakaat sama nih ya. Kemudian berapa kali salam? Salamnya 4 kali. Berarti 2-2. Kemudian ada durroha. Berapa kali istirahat? 2 kali istirahat.
Witirnya berapa? 3 rakaat. Witir ini banyak tata caranya. Yang 3 rakaat ini, witir 3 rakaat ini ada 3 kaifiyah. 3 tata cara. Cara yang pertama yang afdol yaitu adalah 3 rakaat mafsulah. 3 rakaat 2 kali salam. Ya, berarti sholat 2 rakaat baca apa? Surah Al-A'la, kemudian disunahkan membaca surah Al-Kafirun setelah itu. 2 rakaat, kemudian tasyahud, salam. Langsung berdiri, enggak difasal ya, enggak ada jaraknya. Langsung berdiri untuk yang 1 rakaat, kemudian membaca Al-Ikhlas, salam. Itu yang pertama, tata cara yang pertama. 3 rakaat dipisah. Tata cara yang kedua ya, yaitu 3 rakaat disambung. 3 rakaat disambung. 1, 2 enggak ada tasyahud awal, kemudian ketiga baru duduk tasyahud akhir, salam. 3 rakaat langsung ya, 3 rakaat langsung. Itu kaifiyah yang kedua. Kemudian yang ketiga bagaimana tata caranya? Yang ketiga yaitu seperti sholat maghrib, ada tasyahud awalnya, berdiri, baru yang ketiga ya tasyahud akhir, baru salam. 3 kaifiyah pada witir yang 3 rakaat. Walaupun witir ini terserah antum mau berapa, yang penting dia witir. Apa itu witir artinya? Ganjil. Allah mengatakan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, innallaha witrun yuhibbu al-witra. Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Makan kurma ganjil ya. Wudu ganjil 3 kali. Nah, ini kaifiyah salat tarawih. Paham ini? Baik, ta'rif sudah paham, hukum sudah paham, keutamaannya juga sudah paham, kemudian kaifiyahnya sudah paham. Setelah itu diamalkan ya, setelah paham ilmu diamalkan, kemudian dibagikan, dizakati. Apa zakat ilmu? Diajarkan ya. Ingat kata para ulama, aku belajar itu tujuannya apa? Raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi, mengangkat kebodohan pada diri pribadi, kemudian kalau kita sudah paham baru ajarkan kepada orang lain. Itu kaifiyah salat tarawih. Kemudian ini ada beberapa macam perbedaan para ulama berkaitan tentang salat tarawih. Yang pertama, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi yang pertama, mazhabnya Hanafi. Kemudian berapa rakaat? 20 rakaat. Beliau 20 rakaat. Berapa kali witir? Berapa rakaat witirnya? Ada dul witri salasa. 3 rakaat bila fasal, tanpa ada pemisah. Artinya salam berapa kali salam? 1 kali, 1 kali salam. Ya, 1 kali salam bila faslin. Kemudian berapa kali istirahat? 5 kali istirahat ya. 20 berarti 5 kali istirahat. Kalau 10 berapa? 5 kali istirahat, pokoknya 20 ini. 5 kali istirahat. Kemudian berapa kali salam? 10 kali salam. Ya, 10 kali salam. Kemudian di sini ada mazhab yang kedua, ada Imam Malik bin Anas ya. A'immatul a'lam semua ini. Beliau salat 36 rakaat. Sebelumnya 20 rakaat, kemudian dinaikkan jadi 36. Dinaikkan rakaatnya tapi bacaannya dipendekin. Dinaikkan rakaatnya tapi bacaannya dipendekkan. Mereka sholat seperti 20, 30, 40 itu karena nggak sanggup yang 11, panjang sekali. Untuk orang-orang awam makanya dipendekin ya. 36, kemudian 3 kali witir ya. Kemudian dinaikin lagi menjadi 46. Witirnya 3 rakaat ya, 3 rakaat. Kemudian mazhab Syafi'i yang ketiga ya, ini berurutan.
Ini gurunya beliau dan ini gurunya beliau. Kemudian mazhab yang ketiga mazhab Syafi'i, mazhab negeri kita, ya. Berapa rakaat salatnya? 20 rakaat. 20 rakaat. Witirnya berapa rakaat? 3 rakaat. 23 bisa dipisah fasala aula, ya. Baik dia pisah atau tidak jais, boleh. Mau yang 3 rakaat dipisah atau 3 rakaat langsung. 6. Jumlah istirahatnya 5 kali, jumlah salamnya 10 kali. Kemudian mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Hambali Imam Ahmad bin Hambal ini 20 rakaat. Ada juga dalam riwayat lain 8 rakaat. Ya, 20 atau 8 rakaat. Yang kita kerjakan ini 8 rakaat. Kemudian berapa witirnya? 3, ya. 23 8 tambah 3 11 rakaat. Kemudian berapa kali istirahat? Yang 25. Adapun yang 11 ini, yang 8 2 kali istirahat, ya. Berapa kali salim? 10. Ini 5 atau 6. Bisa dipisah atau enggak? Ini berkaitan dengan salat tarawih dari 4 mazhab. Ada mazhab Zahirinya di situ. Mazhab kelima? Oh, tidak ada, ya. Ini 4 mazhab, ya. Ilahuna, hamid soal. Tapi soal. Paham tidak? Paham. Saya mau jelaskan sedikit faedah terakhir, ya. Faedah terakhir yaitu adalah kenapa di Indonesia ini ada sholat tarawihnya, di antara setelah 2 rakaat ada Bilal, seperti dibilang Al Khalifatul Ula, Amirul Mukminin, Al Khalifatul Ula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu. Apa yang kedua? Al Khalifatus Tsaniyah Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, Al Khalifatul Salisah Utsman bin Affan, sampai 4. Ini taradu bil khulafair rasyidin. Mereka taradu, saling, ya, ridho terhadap khulafaur rasyidin, menghormati khulafaur rasyidin, ya. Kenapa seperti itu ada? Di setiap jeda 2 rakaat, 2 rakaat, 6. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jadi dahulu itu sejarah yang seperti ini. Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang Arab. Kemudian di situ Syiah juga masuk ke Indonesia, ya, melalui namanya itu yang kita ma'ruf sekali, Syekh Siti Jenar, ya, agama Syiah dia. Syiah Rafidah. Masuk Islam dibarengi juga dengan masuknya Syiah. Akhirnya, tahu gak Syiah itu kerjaannya apa? Melaknat para sahabat, melaknat Abu Bakar, kemudian melaknat Umar, apalagi Umar ini, ya, apalagi Umar, ya, paling dilaknat sama dia. Melaknat Utsman kecuali Ali, ya, kecuali Ali. Itu dilaknat sama mereka. Semakin banyak laknatnya kita semakin utama, ya, itu Syiah bukan Islam. Kemudian jadi para ulama itu menggolongkan Masjid Ahlus Sunnah masuk Syiah dan Islam di situ. Jadi para ulama kemudian pemimpin ketika itu, ya, kalau misalkan masjid itu taradhu dengan khulafa ar-rasyidin, berarti dia Masjid Ahlus Sunnah. Ridho, tidak melaknat khulafa ar-rasyidin, ya, maka itu Masjid Ahlus Sunnah. Maka jadilah masjid ketika itu apabila disebut Al-Khalifatul Ula, ya, Abu Bakar Siddiq, maka itu Masjid Ahlus Sunnah, tanda kalau dia adalah Masjid Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Jadi itu awalnya, ya, menandakan bahwasanya masjid itu adalah Masjid Ahlus Sunnah dan bukan Masjid Syiah. Jadi Syekh Siti Jenar ini dia punya anjing 2 ekor yang dikasih nama sama dia itu Umar dan Abu Bakar. Ya, Syekh Siti Jenar ini punya 2 anjing. Anjing ini dikasih nama sama dia Abu Bakar dan Umar.
Kalau dia marah, ya dia kesal, dia lemparin anjing itu pakai batu. Ya. Itu ajaran Syiah datang. Ya Syiah itu punya taqiyah. Punya wajahnya dua gitu. Kalau berhadapan dengan Ahlus Sunnah dia seperti Ahlus Sunnah, tapi ketika di berbelakangan dia memusuhi Ahlus Sunnah. Ya, dia memusuhi Ahlus Sunnah. Jadi itu sebabnya akhirnya muncullah kultur yang seperti sampai sekarang. Walaupun ya Syiahnya sudah ya nggak nampak gitu. Walaupun Syiahnya ikut juga kadang-kadang juga seperti itu. Ya, itu menandakan antara Masjid Ahlus Sunnah dan bukan Ahlus Sunnah. Kurang lebih seperti itu sejarahnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau yang ini nanti insya Allah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya lebih luas daripada itu. Adapun kelas lain sudah belajar ini tentang kaifiyah witir ya. 1 rakaat, 3 rakaat ini ganjil. Baik. Naktafi ilahuna. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.